semua, kembali lagi bersama saya Vina Aulia di Sharing Point Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang isu sosial dan etika komunikasi. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih, karena udah bareng salah satu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Halo Kak Dewa. Halo semuanya teman-teman. Aku sekarang nih kayak excited banget karena pembahasan kali ini sangat relate dengan keadaan mahasiswa sehari-hari. Kita akan membahas tentang ketawa boleh meremehi jangan. Nah, bagaimana sih Del dari kacamata mahasiswa ilmu komunikasi tentang bercanda yang kebablasan? Jadi salah satu yang maksud aku tuh kayak misalnya kalau dia tuh nggak komunikasi yang nggak etis ya. Kalau udah masuk ke ranah pribadi, personal, kayak misalnya membahas tentang fisik, keluarga, body shaming lah, itu tuh kayak nggak bagus banget deh untuk dibercandain. Betul banget. Kita sering nggak sadar ya kalau bercanda itu sering kebablasan. Iya bener banget itu. Pokoknya tuh kayak kita harus jaga omongan banget untuk tentang bercanda, tentang fisik dan lain-lainnya. Menurut kamu siapa sih yang sering jadi korban komunikasi yang etis kayak gini? Kalau menurut aku ya Nivina ya, dia tuh kayak teman, kita nih baru kenal nih, tapi kita udah nganggep kayak deket banget. Jadi kayak kita tuh bebas ngomong apa aja ke mereka, nggak direm, nggak diapakan gitu kan. Jadi ya mungkin bercandanya bisa kelewatan kalau sama yang terlalu deket. Bener banget. Kadang yang sering ketawa itu ternyata yang paling rapuh gitu ya. Iya benar. Jadi dia tuh ya kalau yang kayak gitu biasanya di perkuliahan dia, di sekolah, tempat kerja atau di mana, dia kayak memendam. Nah, kayak ngerjain tugasnya tuh terlalu banyak tugas atau kayak masalah keluarga, masalah yang lain. Jadi dia ya gitu deh. Iya bener banget, banyak tekanan, setuju. Dan kejadian kayak gini biasanya yang sering banyak terjadi itu menurut kamu gimana sih? Kalau menurut aku sih kayak gini ya Vin, dia tuh sering terjadi di tongkrongan anak muda kayak di kafe gitu kan, di sekolah atau di tempat kerja atau di bangku kuliah juga ada perkuliahan gitu lah. Betul banget. Kalau menurut aku sih yang paling sering itu di sosial media ya, kayak kita ada beberapa orang gitu kayak nggak mikir perasaan orang, kayak komen story, oh kok begini, kok begitu ya, padahal kan dia kayak nggak punya hak gitu kan ngomongin orang. Iya bener banget Vin. Jadi tuh kayak kita tuh harus lebih berhati-hati dalam berkomentar, terutama di story gitu kan. Jadi kayak kalau kita nggak hati-hati, orang itu tuh kayak bakal insecure, jadi nggak percaya diri untuk memposting story ke sosial media. Itu nanti bisa termasuk bullying nggak sih? Iya, bullying non verbal kalau nggak salah namanya ya. Iya. Itu nanti akan kena mental. Bener. Kena mental. Setuju, yes, bener banget. Kalau menurut kamu kapan sih permasalahan ini udah bisa dibilang serius gitu? Nah jadi gini Vina, kalau masalah itu udah dibilang serius, dia tuh kayak apa ya namanya, menjauh dari sosial, kayak dia nggak mau bersosialisasi, dia jadi pendiam dan kayak lebih overthinking, dia mau posting sesuatu, jadi nggak berani untuk apa nih namanya ya, aduh lupa tuh. Kayak mengeluarkan jati diri dia sendiri, belum menemukan jati diri dia. Dan parahnya kadang kita bercandanya 5 menit, orang mengingatnya mungkin bertahun-tahun. Iya bener banget, bisa jadi kayak misalnya kata-kata yang menurut yang dibilang gitu kayak cuma bercanda doang nih, kayak nggak mungkin lah dia sakit hati atau gimana. Tapi yang dibully atau yang dibilang kayak gitu pasti bakal ingat terus berhari-hari, berbulan-bulan. Kita bilang tadi ya. Mental. Bener. Pasti mental. Iya bener banget, bener.
Kalau menurut kamu sebagai mahasiswa ilmu komunikasi nih, kenapa sih kita harus peduli dengan cara kita berbicara? Jadi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi nih ya, bagaimana itu cara pandang komunikasi terhadap manusia. Komunikasi itu kayak senjata yang paling tajam, kata-kata yang kayak menusuk banget di hati walaupun kita nggak terluka, tapi lukanya di dalam banget gitu loh. Ya kan, bayangin deh kayak gitu, apa nggak berpikiran overthinking jadi. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi kita harus menjadi contoh gak sih? Bener banget Tina, benar. Oke deh, ini sih yang paling penting, bagaimana sih kita menjadi orang yang bercanda tanpa menyakitkan orang gitu, menyakiti hati orang lain. Iya, ada ya beberapa tips nih ya yang bisa kita lakukan untuk sehari-hari nih ya. Dari kakak. Bener banget nih, dengerin ya bos. Jadi yang pertama itu kayak kita tuh komunikasi perlu banget yang rasanya tuh empatik, karena ya komunikasi tuh kayak lebih memperhatikan apakah kata-kata ini membangun atau meruntuhkan atau menyakiti, biar mentalnya tuh kayak lebih terjaga atau gimana gitu ya. Yang kedua, dia tuh kalau misalnya ragu-ragu atau kita nggak percaya omongan kita untuk dikeluarkan gitu, lebih baik jangan deh, ditahan aja. Kita aja nggak percaya itu. Setuju, benar, lebih baik disimpan di hati. Nah berikutnya yang ketiga nih, perlu banget kalau misalnya kita kayak merasa kok omonganku sakit banget ke dia atau gimana, kita aja yang merasa sakit, kita perlu minta maaf dulu. Kayak rasanya sakit, iya bener banget. Nah yang keempat itu lebih ke kita mengatakan hal-hal positif, apresiasi. Apresiasi kayak misalnya, Vina, kamu cantik banget sih hari ini, gitu gak sih? Astagfirullahaladzim, boleh gitu. Iya gitu Vina. Oke, aku setuju banget sih dengan tips-tips yang bisa kita terapkan di kehidupan kita, di lingkungan kita. Kita jangan menormalisasikan bullying secara halus gitu kan. Kalau kita bisa berbicara dengan baik, dengan kata-kata yang baik, kenapa sih kita harus menyakiti hati orang? Setuju banget, benar. Betul. Yes, benar Kak Tina. Terima kasih ya Kak Dea atas insight-nya. Seru banget nih kita ngobrol dari perspektif mahasiswa ilmu komunikasinya langsung. Kita tahu banyak tips bagaimana sih kita menghindari hal-hal yang membuat orang sakit hati gitu ya. Sama-sama Kak Vina. Kayak semoga obrolan kita ini bisa membuka hati nurani bagi para mahasiswa atau anak muda di zaman sekarang ini. Setuju. Teman-teman ingat ya, kita ketawa boleh, bercanda boleh, tapi jangan sampai ngeremehin orang, ngejarin orang gitu ya. Iya. Komunikasi yang baik itu berawal dari komunikasi yang baik, berawal dari diri kita sendiri. Setuju. Kayak kita tuh harus memulai dari diri kita sendiri dulu. Kita udah di segmen akhir. Closing kita nih. Terima kasih ya Kak Dela. Iya, sama-sama Kak Vina. Kita udah di segmen akhir. Aku Vina Aulia dan Aku Dela. Sampai jumpa di lain kesempatan.